Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siska Amelia dan juga ada rekan saya bernama Selvia, ada juga Andini dan juga Raditya. Di sini kita akan sedikit mempresentasikan tentang apa yang kita pelajari, yaitu materi e-commerce dengan dosen pengampu Bapak Priyatna Wijaya SEMM. Konsep dasar internet marketing. Internet marketing juga dikenal sebagai pemasaran digital, yaitu praktik mempromosikan produk atau layanan melalui internet menggunakan berbagai strategi dan teknik. Nah, di sini juga ada elemen kunci dari internet marketing. Yang pertama ada Search Engine Optimization atau SEO, yaitu optimisasi konten dan struktur situs web untuk meningkatkan peringkat di mesin mencari seperti Google. Nah, yang kedua itu ada content marketing. Content marketing itu yaitu membuatkan dan mendistribusikan konten berbagai untuk menarik dan melibatkan audiens. Nah, yang ketiga itu ada social media marketing. Social media marketing ini menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan dan membangun komunitas. Yang kedua itu ada menentukan tujuan marketing. Nah, di sini itu ada langkah penting dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama itu ada identifikasi visi dan misi perusahaan. Nah, kita itu harus memastikan tujuan marketing selaras dengan tujuan bisnis keseluruhan. Yang kedua itu ada analisis situasi. Lakukan analisis SWOT dan analisis pasar serta pesaing. Yang ketiga itu ada tentukan sasaran audiens, identifikasi dan segmen audiens target. Juga ada internal marketing research dan marketing tools. Nah, internal marketing research adalah proses mengumpulkan menganalisis data yang berkaitan dengan pasar pesaing dan penggunaan untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Nah, menentukan berbagai metode dan teknik untuk memadai tren pasar. Nah, kebutuhan pesaing dan efektivasi kampanye pemasaran. Nah, di sini juga ada Share Ignite dan Social Media Strategi, yaitu CEO Share Ignite Optimization, penelitian kata kunci yang relevan. Optimasi yang judul optimasi konten menentukan situs web cepat dan mobile friendly. Nah, di sini juga ada link bundling. Nah, link bundling itu backlink dan situs web berkualitas tinggi. Nah, di sini juga ada local SEO, yaitu local SEO optimasi untuk pencarian lokal. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Terdapat beberapa sistem pembayaran utama yang digunakan. Yang pertama itu ada digital cash atau uang digital. Uang digital adalah sebuah konsep yang merujuk pada mata uang yang dihasilkan oleh teknologi digital. Hal ini berbeda dengan uang fisik yang biasa kita gunakan sehari-hari seperti uang kertas dan logam. Uang digital dapat dihasilkan melalui beberapa cara seperti mining atau penambangan atau pembelian di pasar digital. Electronic billing adalah pendekatan pembayaran tanpa kertas untuk mengirim faktur dan memproses pembayaran pelanggan. Billing ini diciptakan oleh sistem penagihan elektronik atau perangkat lunak dengan kemampuan tertanam. Dalam sistem ini mereka yang menghasilkan dan mengirimkan tagihan ke pelanggan, menerima pembayaran dan melacak data pembayaran. Oke, baik, materi yang selanjutnya yaitu pentingnya membuat kebijakan, prosedur, dan aturan dalam e-commerce. Yang pertama yaitu ada kepatuhan hukum. Kebijakan dan prosedur yang baik memastikan bahwa bisnis e-commerce mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, menghindari denda dan penalti. Yang kedua ada keamanan data. Kebijakan yang jelas mengenai penanganan data pelanggan, membantu melindungi informasi sensitif dan mencegah pelanggaran keamanan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu konsistensi layanan. Prosedur operasional standar atau SOP membantu memastikan bahwa semua aspek bisnis itu dijalankan dengan konsisten, meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Materi yang selanjutnya yaitu pengembangan prototip e-commerce dalam bahasa Indonesia menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan pasar dan memperluas pasar. Dengan memiliki prototipe e-commerce, para pelaku bisnis dapat lebih mudah menjangkau konsumen lokal dan dapat memberikan pengalaman belanja online yang lebih baik. Selain itu, dengan menggunakan bahasa Indonesia, konsumen juga akan merasa lebih nyaman dan mampu memahami informasi produk dengan lebih baik. Dengan kata lain, prototipe itu bukanlah produk jadi yang sudah siap dirilis. Prototipe merupakan perwarupa atau permodelan produk yang dibuat untuk kebutuhan awal pengembangan, baik produk fisik maupun digital. Selain itu, prototipe membantu developer mengetahui lebih awal keseluruhan dan kekurangan fitur produk sebelum. Baiklah, saya akan lanjutkan keuntungan mengembangkan prototip e-commerce. Mengembangkan prototip e-commerce dalam bahasa Indonesia memiliki banyak keuntungan. Pertama, dengan menggunakan bahasa Indonesia, konsumen akan lebih mudah memahami informasi produk dan layanan yang ditawarkan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap e-commerce tersebut. Selain itu, pengembangan prototip e-commerce bahasa Indonesia juga dapat meningkatkan efektivitas pemasaran dan penjualan. Dengan mengoptimalkan kata kunci dalam bahasa Indonesia, website e-commerce akan lebih mudah ditemukan konsumen lokal di mesin pencarian, sehingga peluang untuk melakukan transaksi online pun semakin besar. Contoh kasus sukses dari pengembangan prototip e-commerce bahasa Indonesia adalah Bukalapak. Bukalapak berhasil meningkatkan jumlah pengguna dan transaksi melalui pengembangan fitur-fitur baru dan optimalisasi platform dalam bahasa Indonesia. Bukalapak juga berhasil menarik minat investor dan menjadi insinyur pertama di Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis prototip. Paper prototip adalah jenis prototip yang paling sederhana dan murah. Sesuai namanya, paper prototip dibuat menggunakan kertas, pensil, atau alat tulis lainnya.
sketsa tampilan web, dan kemasan kertas adalah contoh paper prototype. Love Feedly prototype adalah prototype versi lebih detail daripada paper prototype. Umumnya terbuat dari karbon, software, hingga cetakan 3D. Jenis prototype ini digunakan untuk mengakses fungsionalitas dan user efisien produk. Feedly prototype adalah jenis yang memiliki model paling canggih dan sangat mirip dengan produk final, baik dalam sisi tampilan sampai fungsionalitas. Tujuannya, prototype jenis ini digunakan menjelang pengembangan produk final. Oke, terima kasih.